Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Julianto pada pagi hari ini akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisa isu kontemporer. Sebelum kita masuk pada pokok pembahasan, marilah kita sama-sama mengetahui definisi isu kontemporer. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini, sehingga penyelesaiannya juga harus dengan cara pada saat ini atau pada masa modern. Isu kontemporer yang akan didiskusikan yaitu 1. Rasisme, 2. Hoax, dan 3. Pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Yang pertama, rasisme. Rasisme adalah suatu gambaran ataupun pandangan dari kelompok tertentu yang menganggap bahwa kelompoknya adalah yang terbaik. Karakteristik paham fasisme adalah memandang ras lain lebih rendah dan rasnya paling tinggi, kemudian membatasi hubungan dengan melihat fisik, dipengaruhi oleh keyakinan di lingkungan sekitar, berhubungan dengan latar belakang yang berbeda. Rasisme bersifat doktrin, perbedaan biologis yang melekat. Bentuk rasisme dapat berupa dari kulit, agama, sukuisme, kewarganegaraan, dan lain-lain. Contoh kasus rasisme yang pernah terjadi di Indonesia adalah 1. Rasisme warga Papua. Beberapa warga di daerah Indonesia menganggap bahwa warga Papua adalah warga terbelakang. Melihat dari ciri-ciri fisik berupa rambut ataupun kulit berwarna hitam. Yang kedua, rasisme warga Tionghoa. Sebagian besar penduduk Indonesia menganggap bahwa warga Tionghoa adalah warga pendatang, bukan warga asli Indonesia. Yang kedua, berita hoax. Hoax adalah berita yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau berita bohong atau berita palsu, baik dari segi sumber maupun isinya. Karakteristik hoax adalah pemberitaan palsu, foto tidak sesuai dengan berita, mengandung unsur sara, dan bersifat mengadu domba. Beberapa contoh kasus hoax yang pernah terjadi di Indonesia adalah hoax babi ngepet di Depok. Berawal dari cerita warga Depok yang sering kehilangan uang dalam jumlah tertentu. Seorang tokoh agama menyebut kehilangan uang tersebut disebabkan oleh babi ngepet. Beliau mengaku dapat menangkap babi ngepet tersebut. Namun semua berita tersebut adalah berita bohong yang dimanfaatkan semata-mata untuk kepentingan pribadi tokoh agama tersebut. Yang kedua, hoax virus COVID-19. Seseorang berinisial LO mengaku atau telah menyebarkan informasi palsu mengenai COVID-19 lewat akun media sosialnya. Ia mengatakan bahwa virus yang menyebabkan pandemi hebat di seluruh dunia itu tidak nyata. Dan dia mengatakan bahwa korban yang selama ini meninggal akibat COVID-19 3. Pelanggaran protokol kesehatan. Pelanggaran terhadap peraturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia guna mencegah penularan virus COVID-19 yang meliputi tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, tidak menerapkan pola hidup sehat, tidak mencuci tangan. Akibat pelanggaran protokol kesehatan tersebut, virus COVID-19 cepat menular antar sesama manusia. Virus COVID-19 menular melalui droplet air liur, sehingga ketika seseorang tidak menerapkan protokol kesehatan, penularannya akan semakin cepat. Dari ketiga analisis isu kontemporer yang sudah disampaikan di depan, kami mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode USG bahwa rasisme memperoleh 12 skor dari 15 maksimal, hoax 12 skor dari 15 skor maksimal, dan pelanggaran protokol kesehatan 14 skor dari 15 skor maksimal.
Sehingga isu yang kami angkat dalam paparan makalah kali ini adalah tentang pelanggaran protokol kesehatan virus COVID-19 dengan skor 14 poin hasil analisa USG. Analisa SWOT pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. 1. Strength. Melakukan sosialisasi mengenai paparan virus COVID-19 di lingkungan masyarakat. Membuat dan memasang spanduk atau banner atau pamflet prokes kesehatan COVID-19 di lingkungan masyarakat. Kedua, weakness. Rendahnya perilaku hidup sehat masyarakat. Tidak menjaga jarak di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, opportunity. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, membuat dan memasang spanduk atau banner pamflet prokes kesehatan COVID-19 di lingkungan masyarakat, melakukan vaksinasi. Yang keempat, treat, sikap kurang peduli antar sesama masyarakat di lingkungan masyarakat. Adanya pemahaman bahwa virus COVID-19 hanya terjadi di perkotaan saja. Selanjutnya, kurangnya ketersediaan vaksin. Rekomendasi pemecahan masalah pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Akar permasalahan, sikap kurang peduli dari masyarakat di sekitar lingkungan akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Adanya pemahaman bahwa virus COVID-19 hanya ada di perkotaan saja. Kurangnya ketersediaan vaksin. Rekomendasi pemecahan masalah, perlu adanya penyuluhan dari tim kesehatan di tingkat desa ataupun tingkat RT sekalipun tentang pentingnya protokol kesehatan COVID-19. Memberikan informasi secara lisan maupun dokumenter ataupun dalam bentuk yang lainnya akan bahaya COVID-19. Yang ketiga, memanfaatkan vaksin yang telah ada untuk mencapai target vaksin masyarakat. Ayo kita terapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjaga pola hidup sehat. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Ayo tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19 untuk kesehatan kita, keluarga kita, dan kesehatan masyarakat.